Pak, soal rupiah melemah dan IHSG anjlok itu Pak, Iya, soal pergantian Menkyu itu gimana Pak? Ini kan temporary sih dengan Menteri Keuangan. Ya. Terus Pak, kira-kira apa tuh Pak yang dibahas Pak soal kebijakan yang baru atau gimana Pak? Enggak, yang existing yang sedang berjalan. Kenapa? Misalnya apa aja yang tadi disorot? Misalnya tanya sama Menteri Keuangan sama tadi Menko Pangan. Pak, soal tarif dagang dengan Amerika Serikat, soal adanya pembelian migas dan pesawat Boeing itu sudah berjalan belum sih Pak? Untuk Tentu masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan. Jadi tim sedang berada di Washington. yang salah satu yang perlu dipersiapkan itu yang Bapak maksud apa Pak? Ya harus akan ada semacam perjanjian antar negara. Untuk angkanya berarti masih bisa dinegosiasikan gitu? Berapa Angkanya kan jumlahnya? sudah ada yang diputuskan dan ada yang relatif angkanya berbeda, terutama untuk produk yang tidak diproduksi Amerika. Untuk paket pembelian pertama ke Indonesia kira-kira kapan? Ini masih ada persiapan karena sedang dimintakan juga peraturan dari presiden juga. Presiden Dari sini presiden. dari presiden. Ya. Pak, soal rupiah melemah dan IHSG anjlok itu Pak, Iya, soal komentar, pergantian Menkyu itu gimana Pak? Ini kan Komentarnya, Pak. temporary. Tapi kira-kira berapa lama tuh Pak bakal bisa balik atau bisa normal lagi Pak? Ya, kita lihat situasi yang berkembang, tetapi kita juga harus jaga bahwa fundamental Indonesia kan kuat. Jadi tentu kita lihat lagi nanti ke depannya. Ada kekhawatiran nggak sih Pak, Menkyu tiba-tiba diganti seperti itu? Saya rasa itu kan prerogatif Pak Presiden. Jadi tadi juga ditegaskan bahwa seluruhnya kan bekerja untuk merah putih. Jadi tidak ada kekhawatiran. Tapi kalau strategi dari pemerintah sendiri apa tuh Pak kira-kira? Untuk Kamera menjaga Pak, kamera jawabnya Pak. Ya pertama tentu fundamental kuat. Nanti ini kan masalahnya adalah masalah sentimen. Jadi kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah, tentu ini akan berbalik. Ini mirip pada saat dana antara di launch kan turun sebentar kemudian naik lagi. Ya. Tapi optimis nggak sih Pak bakal bisa kembali normal lagi gitu Pak? Pemerintah selalu optimis. Ya, terima kasih. Seperti sekarang dan saat ini, dan gimana langkah-langkah untuk mempercepat ekonomi supaya recover lagi, tumbuh lebih cepat gitu kira-kira. Tadi ada paparan yang Bapak sampaikan ke Presiden nggak? Saya nggak ada, saya Belum ada dengar aja, paparannya, Pak? saya dengar. Pak, bicara Pak soal Pak, ada komitmen dari pemerintah nggak sih Pak untuk menjaga defisit tetap di 3% sesuai APBN gitu Pak? 3%? Ada. Gimana Pak? Tetap di 3% Pak. Apakah nanti ada arahan lain untuk mungkin dinaikkan lagi? Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi sementara kan terikat undang-undang. Kita ikut undang-undang. Jangan 3%. Pak, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi seperti apa Pak strateginya? Kalau di LP saya bisa ngomong sembarangan, saya nggak bisa ya. Sedikit aja Pak, mungkin gambaran besarnya Pak, gambaran besarnya Pak. Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya. Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsepnya. Mereka saya ngomong itu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kira-kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunan cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Misalnya menambah stimulus atau gimana Pak? Saya belum bicara badan sharing. Tapi ada kekhawatiran menambah risiko inflasi gimana Pak? Kalau saya nanya dia ntar dimarahin so tau nanya. Jadi gini, inflasi itu, boleh saya dosen juga. Tumbuhnya cepat, kalau ekonomi tumbuh cepat baru inflasi bisa inflasi. Kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial, kita 6,5 sampai 6,7. Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull, inflasi akan terjadi. Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi yang lain. Jadi potensi ekonominya seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada yang disebut demand pull inflation. Pak, ada rencana menambah stimulus nggak sih Pak? Ada kelihatannya. Jadi begini, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya.
memang kebijakannya seperti itu di dalam. Di mana sih Mempercepat apa sih Pak belanja? Dari pajak atau dari apanya? Kena pajak. Belanja, utamanya belanja. Program bukan belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semua program yang ada. Pak, ini nanti ke DPR mau pemaparan apa? Saya mau pemaparan kelihatannya. Saya nggak tahu. Saya mau ke DPR. Pak, terkait yang dipotong-potong Pak, yang dipotong pembicaraan Bapak itu yang bilang bahwa itu hanya sebagian kecil. Apa ya? Bukan sebagian kecil, maksud begini. Saya begini. Ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Cukup ya. Tapi kaget nggak sih Pak? Kaget nggak Pak itu sejak jadi menteri akhirnya banyak statement seperti itu dipotong-potong dan dapat kritik dari masyarakat seperti itu Pak. Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Optimis 7% Pak. Kalau saya salah saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang biar aja lah atau itu yang susah aja yang pertama. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerja. Bukan mereka ya, semuanya masyarakat bisa sejahtera bersama, itu tujuannya utama sebetulnya. Terima kasih banyak Pak. Ya udah. Kita akan ngikutin undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, keputusan pemerintah secara keseluruhan. Jadi nggak akan mengubah atau melebihi dari Kita ikut undang-undang yang ada. kalau untuk GDP ratio Pak, apakah kita sekarang sekitar 40% apakah dari Nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Dan begini, let's say utangnya pada level yang sekarang defisitnya, tapi dengan uang yang ada kita bisa ciptakan pengembangan yang lebih cepat. Debt to GDP-nya akan cenderung turun. Jadi kuncinya di situ. Optimalkan dana yang ada, program yang ada, supaya menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat sehingga debt to GDP-nya steady atau stabil, tapi kemakmuran masyarakat meningkat dengan signifikan. seberapa butuh Bapak dengan bantuan dari moneter Pak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Maksudnya? Seberapa butuh sinergi dengan Kita harus bersinergi, jangan sampai kebijakan saya dan kebijakan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas. Dan saya sudah bicarakan tadi dengan Deputi Senior Bank Indonesia, dengan izin Presiden juga, ke depan kita akan mengambil langkah-langkah yang perlu supaya tadi yang dibilang masyarakat sedang bilang kan likuiditas kita akan berkurang dengan signifikan dalam waktu dekat. kontribusi moneter yang dibahas ya Pak? Ya, ini dia. Nah, cukup ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.